Oke, nah Bu Al akan menjelaskan PR yang kemarin. Silakan anak-anak buka kegiatan belajar 12 ya. Nah, kemarin Bu Al meminta anak-anak untuk membaca teks percakapan antara Udin dan ibunya. Nah, Ibu Udin berkata, bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Kemudian Udin menjawab, baik Bu, mengapa kita sebaiknya berbagi teman dengan teman, Bu? Nah, kemudian Ibu Udin menjawab, berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di sini kita bisa menemukan ada dua kalimat perintah yang diucapkan oleh Ibu Udin. Yang pertama adalah bagilah bekalmu dengan teman-temanmu ya, Din. Yang kedua adalah bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, kenapa kita bisa menyimpulkan bahwa dua kalimat ini adalah kalimat perintah? Karena kalimat perintah ini berisi menyuruh untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalau kita tuliskan kalimat perintah, maka kalimat perintah itu selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat perintah juga harus diucapkan dengan sopan. Nah, setelah anak-anak memahami mengenai kalimat perintah, kemarin juga anak-anak sudah menyimak video mengenai kalimat perintah dari Bu Alita ya. Selanjutnya, anak-anak Bu Al sudah berikan tugas untuk melengkapi kalimat perintah. Nah, yang di poin B ini anak-anak, ada 5 soal yang Bu Al minta anak-anak tuliskan kalimatnya supaya menjadi kalimat perintah. Bentar. Nah, titik-titik ke kelas setelah bel berbunyi. Anak-anak bisa jawab diawali dengan huruf kapital ya, seperti biasa. Masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Itu jawaban nomor 1. Yang kedua, anak-anak bisa tulis titik-titik kebersihan kelas. Jawaban yang tepat adalah jagalah kebersihan kelas. Kemudian yang ketiga, titik-titik pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Jawaban yang benar adalah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Yang tertempat titik-titik buku-buku di rak agar terlihat rapi. Taruhlah. Rapikan boleh atau letakkan boleh. Bu, saya taruhlah boleh. Ya, boleh Itu juga. sudah siap. Atau taruhlah juga boleh. Yang sudah siap langsung mengikuti ya. Ini lagi mencocokkan jawaban PR kemarin. Kemudian nomor 5, titik-titik sampah pada tempatnya. Jawaban yang tepat adalah buanglah sampah pada tempatnya. Lanjut anak-anak. Setelah anak-anak mengerjakan tugas untuk melengkapi kalimat perintah, selanjutnya anak-anak sudah kemarin ya Bu Al berikan video pembelajaran mengenai cara menjumlahkan dengan cara panjang maupun dengan cara pendek. Nah, kita mau mengulasnya kembali supaya anak-anak lebih ingat ya. Jika kita menjawab soal penjumlahan bilangan ratusan dengan cara panjang, artinya kita perlu menguraikan bilangan-bilangan tersebut sesuai dengan nilai tempatnya anak-anak. Nah, ini ada 125, kita uraikan menjadi 100 ditambah 20 ditambah 5. Nah, kemudian untuk 117-nya kita temukan dia kalau diuraikan adalah 100 ditambah 10 ditambah 7. Nah, kemudian kita jumlahkan anak-anak dari tempat satuannya dulu. Dari satuannya 5 ditambah 7 sama dengan 12.
20 ditambah 10 sama dengan 30. 100 tambah 100 sama dengan 200. Nah, kemudian kita menemukan bahwa ada kejanggalan di sini anak-anak. Kejanggalannya di mana? Ya karena di tempat satuan ini ternyata nilainya adalah puluhan. Maka kita uraikan ini puluhan ini agar menjadi puluhan dan satuan. Maka kita uraikan menjadi 200 ditambah 30 ditambah nih 12 diuraikan menjadi 10 ditambah 2. Kemudian dijumlahkan sesuai nilai tempatnya lagi anak-anak ya. Ini tadi puluhannya dijumlahkan. Kemudian tulis kembali yang dinilai tempat ratusan, kemudian di tempat puluhannya ada 30 ditambah 10 kan. Kita tulis kembali di sini menjadi 40 dan yang terakhir kita tulis satuannya yaitu 2 dijumlahkan menjadi 242. Itu cara panjang. Kalau kita menggunakan cara pendek, itu prinsipnya sama, akan tetapi lebih simpel ya, lebih sederhana. Kenapa? Nah, kita tinggal menuliskannya seperti ini, anak-anak. Nah, lurus ya, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7, hasilnya kan 12. Nilai satuannya ditulis 2. Kemudian kita simpan 1 di tempat puluhan. 1 ini nilainya 10. Ditulis 1 di tempat puluhan, kemudian tinggal dijumlah. 2 ditambah 1 ditambah tadi simpanannya adalah 1 menjadi 4. Kemudian 1 ditambah 1 di tempat ratusan kita tulis menjadi 2. Jadi hasilnya 242. Nah, anak-anak bisa mencoba ya setelahnya menggunakan cara panjang maupun cara pendek untuk menjawab soal-soal. Nih contohnya ini 267 ini berarti sama dengan 200 tambah 60 ditambah 7. Kemudian 129 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 9. Nah, anak-anak selanjutnya bisa menuliskan ya hasil penjumlahannya. Nih, 7 ditambah 9 sama dengan 16. 60 ditambah 20 sama dengan 80. 200 ditambah 100 sama dengan 300. Kemudian ada yang janggal tidak? Ada. Di tempat satuan nilainya ini ternyata menjadi puluhan anak-anak, ada 10 ditambah 6. Jadi kita tuliskan lagi ini tadi di tempat ratusan dan puluhannya tidak berubah ya. Kemudian di tempat satuannya kita uraikan menjadi 10 ditambah 6. Kita jumlahkan nilai ratusannya tetap 300. Di tempat satuannya menjadi 80 ditambah 10 yaitu hasilnya 90. Dan di tempat puluhan menjadi 6. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, jawabannya menjadi 396. Semoga sudah cocok ya dengan jawaban PR anak-anak kemarin. Selanjutnya, yuk kita lihat lagi. Kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya lagi ya. Nomor 2, 185 sama dengan 100 ditambah 80 ditambah 5. Kemudian 234 sama dengan 200 ditambah 30 ditambah 4. Nah, kita jawab lagi ya, kita uraikan lagi ya anak-anak. 100 ditambah 200 sama dengan 300. 80 ditambah 30 sama dengan 8 tambah 3, 11 ya anak-anak. Kalau 80 tambah 30 menjadi 110. Kemudian yang terakhir satuannya dijumlahkan menjadi 9. Ada yang masuk. Nah, kemudian ternyata ada yang janggal ini anak-anak, yaitu di tempat puluhan. Nah, harusnya kan di tempat puluhan ini nggak boleh ada 100 seperti ini. Ini kan masuknya nilainya ratusan sudah. Berarti kita uraikan anak-anak. 300 ditambah 100 ditambah 10 ditambah 9. Nah, mari kita jumlahkan anak-anak ini yang nilai ratusannya ya. Yang ratusannya 300 ditambah 100 kita jumlahkan menjadi 400. Puluhannya kita tulis lagi 10.
dan satuannya kita tulis 9, sehingga jawabannya menjadi 419. Semoga semuanya sudah betul dalam menjawab ya. Kita lanjutkan ke nomor berikutnya, yaitu nomor 3. Sama prinsipnya seperti yang nomor 1 dan 2 tadi anak-anak, kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya. 243 sama dengan 240 ditambah 200 ditambah 40 ditambah 3. Kemudian 428 sama dengan 400 ditambah 20 ditambah 8. Nah, kita jumlahkan yuk anak-anak. Ini dari nilai satuannya ya. Dari nilai satuan 3 ditambah 8 sama dengan 11. 40 ditambah 20 sama dengan 60. Kemudian di nilai ratusannya, di tempat ratusannya dijumlah menjadi 600. Ada yang janggal? Ada, yaitu di tempat satuan. Karena nilainya 11 ini sudah masuk nilai puluhan. Nah, kita uraikan anak-anak. Ditulis kembali nilai tempat ratusan dan puluhannya 600 ditambah 60 ditambah nih diuraikan 11 itu 10 ditambah 1. Nah, kita tulis di sini. Kemudian kita tulis 600 ditambah nih puluhannya menjadi 60 ditambah 10 ya. Jadi 70 dan satuannya menjadi 1. Hasil penjumlahannya adalah 671. Kita lanjut ke nomor 4 anak-anak. Nah, di nomor 4 ini 515 kita uraikan berdasarkan nilai tempatnya ya. 500 ditambah 10 ditambah 5. Selanjutnya yang kedua 349 diuraikan berdasarkan nilai tempatnya menjadi 300 ditambah 40 ditambah 9. Nah, selanjutnya kita jawab ya sesuai nilai tempatnya masing-masing ya tadi ya. Ini dari nilai satuannya dulu, biasakan menjumlahkan dari satuan dulu aja. 5 ditambah 9 sama dengan 9 tambah 5 sama dengan 14. Kemudian 40-annya 10 tambah 40 sama dengan 50. Dan di tempat ratusan jawabannya adalah 800. Nah, adalah yang janggal, ada yaitu di tempat satuan. Di tempat satuan ternyata nilainya menjadi 14, harusnya menjadi 4 aja ya, 10-nya masuk ke tempat puluhan. Kita tulis lagi, diuraikan 800 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 4. Nah, kemudian kita jumlahkan 800 tambah 60 ditambah 4. Nah, kita jumlahkan hasilnya menjadi 864. Nah, lanjut ke penjumlahan bilangan ratusan dengan cara bersusun pendek. Nah, kalau cara bersusun pendek harus dimulai dari tempat satuannya anak-anak. Di tempat satuan ini kita ada 5 ditambah 4 untuk nomor 1 ya, menjadi 9. Kemudian di tempat puluhan, 7 ditambah 5, hasilnya adalah 12 kan. Akan tetapi karena ini kita tulisnya hanya satu angka saja, yang angka depannya kita simpan di sini. Jadi 2 kita tulis di sini. Nah, kita tulis di sini 2-nya. Satunya kita simpan di sini. Nah, kita jumlahkan ya. 1 ditambah 4, 5. 5 ditambah 2, 7 jawabannya. Jadi, jawaban untuk soal nomor E ini adalah 729. Tapi kalian nulisnya yang ini ya, yang lurus ya. Ini Bu Al agak susah meluruskan.
Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 2, anak-anak. Kita jumlahkan 636 dengan 182. Nah, yuk. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian 3 ditambah 8 hasilnya 11. 1 kita tulis di bawah, 1 lagi kita tulis di atas ini. Kita jumlahkan 6 tambah 1, 7. Tambahnya dinyimpan 1. 7 tambah 1 sama dengan 8. Nah, gitu ya. Kita pindahin. Next ya, kita lanjut kerjakan nomor 3. Kita jumlahkan 283 ditambah 285. Dari satuannya, 3 ditambah 5 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Kita tulis ya 6-nya, kemudian satunya kita simpan di tempat ratusan. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5. Oke. Jadi 568. Lanjut ke nomor berikutnya ya. Nah, nomor 4 terakhir. Ada 325 ditambah 285. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kita tulis 0 saja di tempat satuan dan simpan 1 di tempat puluhannya. 10 kan? Dia masuk puluhan ya, 1. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, kita tulis 11-nya di sini. Satunya di bawah, satunya kita simpan. Kita jumlahkan lagi di tempat ratusannya. 1 ditambah 3 sama dengan 4, ditambah 2 sama dengan 6. Jawabannya menjadi 610. Nah, itu tadi kita sudah membahas mengenai PR kemarin ya.